Aduh, ketemu lagi kita. Ya udah tuh. Nah, kemarin kita bertemu, tapi biar kita lebih kenal dan lebih akrab. Jadi saya mau perkenalkan diri lagi lah. Perkenalkan, nama saya Imam Jastika dengan NIM yang masih sama, yakni C24012210149. Sebenarnya ini video sama kayak video minggu lalu, yang mana saya tentang mereview praktikum saya. Praktikum apaan? Yakni praktikum biologi perikanan. Nah, kalau minggu kemarin itu saya membahas tentang materi pertumbuhan, yang mana saya membedah ikan, dan saya mengambil organ-organ kayak usus, lambung, dan juga gonad. Nah, di minggu sekarang ini saya lebih berfokus ke gonadnya. Nah, ada yang tahu apa materi saya? Materi. Ada yang tahu tentang materi saya? Nah, materi praktikum tadi itu tentang reproduksi. Sebelumnya saya seperti kemarin saya cuma menjelaskan protokol-protokol apa saja yang saya lakukan sebelum saya memasuki lab. Itu seperti kemarin juga, saya masuk ke kelas dulu, lalu pengecekan SOP. Nah, ada yang beda nih buat pengecekan SOP minggu sekarang. Kalau kemarin itu saya takut-takut karena SOP saya memang gak lengkap ya. Nah, minggu sekarang ini saya yakin dan percaya diri. Karena apa? Karena SOP saya lengkap dan tugas-tugas semua sudah saya selesaikan. Nah, jadi habis pengecekan SOP itu ada pemaparan materi dari asisten yang bertugas. Di sana dijelaskan reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu kegiatan induk jantan membuahi induk betina untuk melestarikan spesies mereka masing-masing. Itu. Apa sih pentingnya reproduksi? Itu kan? Tadi udah saya katakan sebenarnya di poin penjelasan reproduksi. Pentingnya reproduksi ya agar reproduksi itu upaya untuk melestarikan jenis ikan tersebut. Sebenarnya setiap makhluk hidup di dunia ini pasti reproduksi, tapi sekarang kita berfokusnya ke ikan karena kita biologi perikanan. Nah, jadi buat minggu sekarang ini saya berfokus ke gonad gitu. Fokus materinya itu ke tingkat kematangan gonad. Ada dua cara untuk menentukan tingkat kematangan gonad ini, yaitu yang pertama secara morfologis, yaitu pengamatan berdasarkan ukuran gonad yang diamati dengan visual, dan yang kedua itu secara histologis, pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Jadi kita memerlukan alat bantu yakninya mikroskop. Nah, jadi setelah pemaparan materi tadi, banyaklah pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi tadi ada kuis dulu yang bikin kaget. Nah, habis pemaparan materi, kita dimobilisasi ke lab biologi perikanan. Di sana kita langsung duduk berkelompok seperti minggu kemarin. Nah, jadi ada 3 metode nih untuk menentukan tingkat kematangan gonad. Yang pertama ada gravimetri, yang kedua ada volumetri, yang ketiga ada gabungan. Jadi per kelompok itu, satu kelompok itu dibagi 3 lagi buat menyelesaikan masing-masing metode-metode ini. Masing-masing memegang gitu. Ada yang membaginya 4 anggota, ada yang 3 anggota, dan ada yang 4 anggota. Jadi tadi itu saya kedapatan metode volumetri. Nah, jadi volumetri ini yang pertama saya dikasih sampel gonad yang baunya nauzubillah min dzalik, saya memerlukan masker buat menutup hidung saya. Bau banget. Nah, itu saya mendapatkan gonad. Jadi gimana cara pengukuran tingkat kematangan gonad dengan metode volumetri ini? Jadi kita ada alat, beberapa alat dikasih oleh asprak yang bertugas tadi. Yang pertama itu ada alat gelas ukur, yang kedua ada aquades, yang ketiga ada cawan petri. Nah, jadi yang pertama-tama, langkah yang pertama itu kita isikan aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 4 ml. Nah, jadi nanti itu kita setelah 4 ml kita masukkan gonad ke dalamnya, lalu kita cek selisihnya. Misalnya 4 ml kita masukkan gonad menjadi 6,5 ml. Nah, kita hitung 6,5 ml dikurang 4 ml sama dengan 2,5 ml. Nah, itu berarti bobot dari si gonadnya tersebut. Nah, habis setelah itu kita keluarkan lagi gonadnya, kita bagi 3. Ada bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Itu harus dibagi sama rata.
Nah, setelah kita bagi sama rata tersebut, kita masukkan lagi ke gelas ukur Aquades sebanyak 4 ml lagi. Setelah itu kita masukkan lagi donatnya yang udah menjadi 3 bagian tadi. Kita masukin satu-satu ke gelas ukur. Nah, itu kita hitung lagi selisihnya kayak tadi. Nah, setelah dapat semuanya, kita buraikan donat tadi. Jadi, ya kita buraikanlah telur-telurnya. Nah, di sana itu momen yang paling bikin mata menjadi sakit, yakni menghitung telur ikan yang mana ada banyak, ya yang tadi kelompok saya dapat mah ribuan ya, telur ikan. Padahal ukuran donatnya cuma segini, cuma telur ikannya ada ribuan di dalamnya. Nah, setelah itu semua selesai sudahlah praktikum kita gitu. Ya asik banget sih. Yang saya sebelumnya taunya cuman telur ikan yang ada di sashimi atau telur ayam lah yang umum bagi kita, tiba-tiba ini saya memegang telur ikan yang gedenya cuma lebih kecil lagi, malah dari lubang-lubang ini lebih kecil lagi gitu. Nah, itu experience saya, ya banyak kejutan lah di praktikum bio per yang saya ambil di semester 3 ini. Mudah-mudahan praktikum selanjutnya lebih mengejutkan saya lagi gitu. Mungkin sekian dulu video saya. Oh ya, saya mau infoin, kemarin background alam, sekarang background udah di kamar. Lagi capek pergi kemana-mana, jadi kita stay di kamar aja, stay safe, stay health. Itu dulu ya video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.